Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rabbina sallallahu alaihi wa alihi wa nususana wa nususana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul kiram, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmatnya, dan atas izinnya pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis kita. Insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita, niat kita senantiasa dicatat sebagai amal soleh, amal yang mutaqabbal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kifarat bagi dosa-dosa kecil kita dan menjadi wasilah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, saya pakai kacamata kuda gitu ya. Ini malam pertama saya keluar dari rumah sebenarnya. Kemarin ketika almarhum wafat aja saya karena nggak ada yang nyamper nggak keluar kemarin, nggak ikut takziah. Dan malam ini tadi Ang Rizal donanya pengajian, bagaimana pengajian? Jalan apa enggak? Ya berkaitan dengan salah guru kita, ya, Ustaz Rahmatullah yang wafat kemarin. Saya belum sempat jawab, Rizal udah nge-WA lagi gitu ya. Salah satu yang saya selalu ingat dari beliau itu, jadi beliau selalu berprinsip tahlilan mah sunnah, makanya ngaji mah wajib, itu yang selalu pegang. Makanya ya kita tetap ada pengajian. Ya kalau bagi saya itu adalah salah satu penghormatan untuk beliau. Prinsip beliau seperti itu. Jadi kalau ada tahlilan juga lebih baik ngajar kepada al-muslim ya, karena itu prinsipnya tahlilan itu sunnah lah. Kalau ngajar itu wajib ya, kecuali mungkin di depan rumah gitu ya. Kalau di depan rumahnya beliau baru itu. Jadi oleh karena itu ya, mudah-mudahan fardu kasabur sunnah kalampah, fardunya ya rutinan kita terus jalan, maupun ya mungkin hanya sampai setengah 9 ya, 20.30 karena informasinya 20.40 itu tahlilan ya muslim. Jadi jamaah yang akan ikut hadir ya kita tahlilan ya muslim, dan insya Allah juga akan dilaksanakan setiap malam. Dan di muslim memang ketika ada asatid yang meninggal atau bahkan orang tuanya ada muslim, biasanya tiap malam santri ada tahlilan gitu. Dan saya
Selasa yang lalu itu dioperasi ini katarak Pak. Katarak, ya kata dokter nggak boleh kena air. Jadi sampai sekarang muka saya belum pernah kena air, udah seminggu. Kepala udah gatal banget gitu. Jadi mandi hanya sepotong kan. Dan tidak boleh wudhu, dan sholat pun tidak boleh rukuk, tidak boleh sujud gitu ya, hanya duduk dengan isyarat atau rukuk dan sujudnya. Karena ini apa itu batasan-batasan duduk ya yang diberikan oleh ahlinya, ya saya ikuti gitu ya. Seminggu ini ya saya sholatnya gitu, duduk aja gitu. Mudah-mudahan hari Rabu besok saya kontrol, dan selanjutnya sebelah lagi nih, karena dua-duanya katanya. Jadi baru ini alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan ya nanti operasi yang kedua ini diberikan kesehatan dan ya sesuai harapan mata saya jadi cerah kembali kan. Karena kalau dibuka ini beda, putih bening gitu ya dibandingkan dengan ini. Itu istilahnya. Dan ya saya melalui ini baik keluarga almarhum maupun keluarga besar ahli las, saya mohon maaf sekali lagi karena kemarin tidak bisa ikut kajian. Dan tadi mau dimakamkan di mana, di belakang kita ya. Saya ngebel tadi nggak ada yang angkat. Marijal maksudnya mau ikut memakamkan, dari ternyata sudah selesai malam. Jadi karena itu mari kita dalam kesempatan ini juga kita hadiah kepada beliau, mudah-mudahan amal juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau wafat dalam husnul khotimah dan menjadi ahli syafaat bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa bihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisul hadiyul hasyara. Hadis yang ke-11, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun shahih. Jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-11 dalam Arba'in An-Nawawiyah ini salah satu hadis pendek ya, yang pendek di dalam Arba'in ini. Mudah-mudahan hafal ya, yang minimal yang pendek lah hafal ya. An Abi Muhammad, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Muhammad, ini laqabnya Abi Muhammad. Siapa? Al-Hasan, yakni Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Hasan itu? Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cucu baginda Rasulullah SAW dari anak perempuan, ya. Jadi dari cucu dari anak perempuan. Dalam bahasa Arabnya itu sibtun. Kalau anak cucu laki-laki, cucu dari
anak laki-laki itu istilahnya hafid gitu ya. Kalau dari anak perempuan itu sibtun. Wa raihanatihi, dan kesayangannya, jadi cucu beliau dan kesayangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah SWT meridhoi keduanya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala, beliau Sayyidina Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Da ma yaribuka, da putruk, tinggalkanlah ma yaribuka, sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada apa atau kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ditinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ya, tidak meragukan itu yakin. Jadi tinggalkan yang meragukan dan ambil yang yakin. Dari hadis ini Imam Syafi'i kemudian mengeluarkan kaidah, membuat kaidah fikih, ya, kaidah fikih ya. Apa kaidahnya? Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Dalam kaidah yang lain, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Nah, kaidah di para ulama komentar, diantaranya Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti, beliau mengatakan bahwa kaidah fikih ini, kaidah al yakin la yuzalu bi syak, itu merupakan 2/3 dari masalah fikih. Ada setiap bab fikih masuk ke kaidah itu. Al yakin la yuzalu bi syak. Kalau yang yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kata syarahnya di sini, kata yang mensyarahkan hadis ini diantaranya berkaitan dengan hadis yang ke-6 ya di dalam kitab Arba'in ini. Hadis yang ke-6 yaitu al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Al hadis, akhir hadis, di hadis yang ke-6 kan, sesuatu yang halal sudah jelas, sesuatu yang haram juga sudah jelas. Nah, antara keduanya ini yang samar-jamar disebutnya apa? Disebut perkara yang mutasyabihat. Nah, hadis ini juga yang mutasyabi itu ya meragukan gitu. Karena enggak pasti haramnya, tidak pasti halal. Ini haram apa halal? Haram nanti namanya mutasyabihat. Dak mayar bilqa, tinggalkan itu. Di hadis ini yang pertama hikmahnya apa? Syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwa tinggalkan sesuatu yang meragu. Ini salah satu ketinggian syariat Islam. Ini hadis ini atau kaidahnya dalam bentuk kaidah tadi Imam Syafi'i itu bisa menjawab hampir setiap masalah yang terkait dengan keraguan. Ini salah satunya tadi yang subhat, ini halal enggak halal, ambil yang haram. Kata para sahabat, kamu enggak usah mikirin itu makanan ini halal atau haram, yang mutasyabih itu
Karena apa? Yang pasti halnya itu udah ribu, bahkan mungkin jutaan macam gitu ya. Daripada bingung-bingung keyeup gitu ya. Makan keyeup ini halal apa haram? Haram. Udah daging ayam aja udah pasti halalnya gitu. Dan pasti halal dan pasti enak, pasti enaknya. Udah tinggalkan. Yang kedua, bahwa waro ya, dalam ajaran Islam dan syariat Islam itu sangat dianjurkan. Waro itu apa? Ya tadi meninggalkan sesuatu yang tidak pasti. Ya. Orang waro itu Pak kalau makan dia tidak mau makan sesuatu yang tidak yakin halalnya. Itu yang tidak yakin halalnya. Ya mohon maaf gitu ya, dari sisi waronya ini ya, kita disuguhin ini makan ini halal haram, bukan ainnya, tapi sebabnya. Ini yang disuguhkan ini punya siapa gitu, makan ini punya siapa, yang punyanya itu udah menghalalkan atau tidak, mempersilahkan atau tidak. Nah kita biasaan kita kalau misalnya apa ini kebiasaan kita ya, kalau di suatu jamuan, di suatu pertemuan, nah, halal bihalal lah. Sekarang kan musimnya halal bihalal haji ya, halal bihalal safarul haji. Itu diundang, kemudian dipersilahkan makan. Izinnya adalah dipersilahkan makan. Tong dibawa pulang kan karena izinnya, yuk silahkan bapak-bapak makan sepuasnya ya. Kita mau apa namanya makan sebanyak-banyaknya silahkan di situ, jangan dibungkus bawa pulang kecuali mendapatkan izin. Jadi kalau bawa pulang izin dulu, saya izin mau nimbel izin dulu, jangan apa namanya jangan tanpa izin. Nah itu hati-hati. Karena apa? Karena meragukan. Kalau makan di tempat udah pasti itu udah diizinkan, tapi dibawa pulang belum tentu diizinkan gitu ya. Oleh karena itu diantaranya itu Pak warok gitu ya, hati-hati. Jadi luar biasa gitu Islam itu. Nah kemudian dari kaidah ini ya, contoh dari apa? Kaidah tadi al yakin la yuzal bisak itu, dan ini sering terjadi. Yang sering itu ketika kita sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah makmum gitu ya, makmum itu ngikuti imam, dan imam pun ketika ngimam biasanya konsentrasinya penuh gitu. Tapi ketika sholat sendirian apalagi di rumah, nah udah mulai tuh rakaat pertama konsentrasi alias khusyuk. Rakaat kedua mulai melayang kemana-mana, mulai ingat yang lain-lain, sehingga ujung-ujungnya lupa rakaat. Ini rakaat kedua apa rakaat ketiga? Yang sering itu biasanya rakaat 3 dan ini rakaat ketiga apa rakaat keempat. Nah, al yakin la yuzal bisak. Ambil yang yakin. Yang yakin itu apa? Yakin itu sesuatu yang sudah dilalu. Kalau kita ragunya 3 dan 4, sebenarnya kita udah yakin rakaat ini rakaat ketiga. Muncullah apa? Informasi yang meragukan. Ya, obat oke. Nah, obat itu yang ragu gitu. Jadi yang yakinnya 3, maka apa? Ambil yang yakin, ambil 3. Bahasa kitanya, bahasa awamnya, ambil bilangan yang sedikit. Bahasa fikihnya itu, bahasa fikihnya apa? Ambil yang yakin. Nah, ini apa namanya? Kita habis sholat isya tadi. Sholat isya terus duduk di sini. Kemudian kita misalnya ikut tahlilan, nanti setelah pengajian mau ikut tahlilan. Ketika tahlil itu apa? Ada baca yasin, dibagi Quran. Nah, muncul keraguan. Apa? Ini batal belum? Nah, gitu kan? Ini wudunya ada batal atau batal belum? Sebenarnya yang yakin apa, Pak? Yang yakin kita belum batal. Yang yakin kita punya wudu.
Kenapa? Karena habis sholat isya tadi. Habis sholat isya terus duduk di sini, piraku di sini hitut kan gitu bahasa ini ya. Tapi kemudian ketika mau baca Quran, mau pegang Quran ya, baca kan nggak apa-apa kan. Mau pegang Quran, itu kan harus punya wudu. Muncul datanglah was-was, datang ragu-ragu. Nih, saya kentut enggak, batal tidak, tidak. Nah ini terjadi berkaitan dengan hadis ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW, sahabat ya. Jadi sahabat ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Saya tadi itu batal enggak sholatnya Rasulullah gitu ya. Saya ragu soalnya saya kentut atau tidak gitu Pak. Maka Rasulullah jawab Rasulullah apa? Jawabnya ya belum batal. Kenapa? Bahasanya apa? La ansid kalau ya. Jadi layan sorib hatta yasma'a sautan gitu ya. Kemudian yazida rihan. Jangan kau berpaling dari sholat, artinya jangan anggap batal sholat itu hatta yasma, sampai engkau mendengar sautan, mendengar suara, yazida rihan, atau mencium bau. Jadi kalau tidak terdengar suara, tidak tercium bau, ini berkaitan dengan kentut gitu kan, maka teruskan sholatnya. Jadi ragu-ragu tadi saya sholat itu batal enggak, kentut enggak ya. Ya selama tidak ada suara dan tidak ada bau, ya teruskan sholatnya, artinya tidak batal. Nah itu. Kenapa? Yang yakin kita tidak batal wudu. Diganggu dengan tadi kentut enggak. Nah itu kentut enggak itu yang sesuatu yang meragukan. Nah itu yang mendasari dua hadis ini, mendasari itu munculnya qaidah fikih al yakin la yusaru bis. Itu sering kan antara tadi batal enggak gitu ya. Kalau tadi enggak batal, ya enggak batal. Nah, tapi sebaliknya kalau kita yakin sudah batal, tadi itu udah kentut gitu ya. Tapi ketika mau sholat, misalnya tadi maghrib, kalau waktu maghrib itu udah batal wudu, kemudian kita langsung sholat isya. Setelah sholat isya muncul keraguan. Tadi sholat isya itu kan artinya apa? Oh saya masih punya wudu gitu. Terus muncul, saya punya wudu enggak? Satu tadi batal enggak? Nah itu batal. Wudu belum ya? Maaf. Keraguannya kan saya wudu sebelum sholat tadi saya wudu enggak? Jawabnya ya enggak. Karena tadi kita batal wudu gitu ya. Jadi kaidah yang lain menyebutkan yang asal itu yang diambil gitu, dalam masalah yang lain. Contoh lain ketika kita mau beli barang ke pedagang, misalnya datang ke toko mau beli akuarium, itu nggak usah tidak harus bertanya kepada si penjual tentang pemilik, karena syarat jual beli kan, syarat sah jual beli apa? Harus milik si penjual. Makanya panitia zakat fitrah kemana ngejual beas gitu. Dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak dan jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Di satu sisi berpegang kepada kepada fatwanya Syekh Ibnu Hajar bahwa zakat fitrah harus makanan pokok, beras lah kalau di kita gitu ya, itu harus beras. Tapi orang datang bawa uang, harus diganti beras dulu, maka
siapa tuh si panitia itu memandu lah supaya si muzaki ini apa, transaksi dulu jual, disediakan tuh beras itu dibungkus satu sok ya, 3,5 liter lah kan. 3,5 dibungkus. Nih saya jual apa namanya beras ini kepada Anda dan saya terima, transaksi jual beli, dan itu nggak sah Pak jual belinya. Kenapa? Karena beras itu bukan milik dia, milik muzaki kan gitu kan, nggak boleh. Jadi kalau mau itu ya ketua DKM lah jual beras di situ, ya, jangan di masjid jualnya gitu kan. Di situ tuh pakai meja jual beras 1 sok, ada yang 2 sok gitu ya, yang 3,5 liter sebungkusnya itu, ada yang 7 liter dibungkus, tapi jualnya di luar masjid sana gitu. Dan itu jualan bener, artinya Pak Ketua DKM atau siapapun misal beli beras kemudian dibungkusan dijual di situ dengan harga ya usahakan yang ditetapkan apa namanya oleh Basnas ya. Kemarin kita, nah itu seperti itu. Jadi enggak, nah itu kan syaratnya harus milik, tapi tidak juga kita tidak harus bertanya kepada si pedagang itu. Ini bener nggak punya ente? Kan dagang itu kan ada yang miliknya sendiri atau titipan gitu. Titipan ya itu udah jadi sah kalau titipan karena sama dengan miliknya gitu. Karena dia bukan sama miliknya, namanya wakil ya, milik sebagai milik mewakil, itu sah kalau itu. Artinya nggak usah ditanya, karena apa? Yaitu aslinya barang yang dijual oleh penjual adalah miliknya, nggak usah ditanya. Itu apa namanya dari diantara penerapan dari kaidah ini. Kemudian juga, ada terjadi kasus seorang suami ya, seorang suami ini pergi mengembara meninggalkan istrinya ya, kalau sekarang mah TKI ya, TKI pergi misalnya keluar negeri atau keluar pulau lah gitu ya, sampai bertahun-tahun nggak pulang-pulang dan tidak ada kabarnya, ini orang nih masih hidup apa enggak, Nah ini kan ada kasus ini pertama, nah si istrinya nih apakah boleh nikah lagi enggak ketika suaminya tidak pulang. Nah berkaitan dengan apa itu hak suami istrinya gitu ya. Dengan suami istri kita pas dari tadi sigata kalak itu meninggalkan segan kan suka disebutkan gitu ya. Tapi secara asal si suami itu selama tidak meninggal ya si istri itu tidak boleh menikah lagi. Karena apa? Karena dihukumi suami itu masih hidup. Kenapa? Karena asalnya waktu pergi hidup gitu. Kecuali ada berita bahwa suaminya meninggal. Begitu juga berkaitan dengan waris. Bapak Uing Gus, ayo meren 20 tahun mah tuh balik-balik. Udah hartanya bagikan warisannya gitu. Nah ini nggak boleh juga. Kalau tidak ada berita tentang kematian bapak, ketika dibagikan warisnya ya tidak sah. Karena munculnya waris itu ketika orang tuanya meninggal, itu muncul kata waris. Nah artinya bagi kita begitu aja gitu ya, ketika orang tuanya nggak ketemu udah puluhan tahun nggak pulang, hukum syariat masih menetapkan dia masih hidup dan tidak boleh tidak ada hak waris ketika masih hidup. Apalagi bapaknya ayah gitu, bapaknya ngapa ribut seling tonyok perebut waris. Nah itu maaf itu anak yang ya kurang didikan agama gitu ya. Makanya yang sampai di antara keluarga kita ada yang tidak memahami agama.
Pada jamaah sekalian juga jangan lupa katanya punya anak, punya cucu ketika nongkrong. Apalagi sekarang, saya kemarin Pak kaget itu melihat baca di grup saya itu di grup RT itu di Polda Jabar Bintang Alam itu zona merah. Zona merah ini apa namanya, narkoba. Padahal di Bintang Alam sepi-sepi aja nggak ada itu. Dan itu ternyata kalau malam katanya di danau itu. Kan kita nggak tahu kalau malam. Yang kita tahu di danau itu orang mancing. Nah ini juga apa namanya? Ya kita tahunya yang ke situ mancing, padahal mungkin banyak yang tidak mancing ke situ gitu. Dan itu artinya apa? Ya hati-hati gitu di sekitar kita ini. Kemarin kan artis lagi kena gitu ya. Ya walaupun yang dihebohkan artis, sebenarnya yang tangkap narkoba kan bukannya artis, banyak gitu ya. Ya artinya hati-hati apa anak-anak kita gitu ya tentang pendidikan. Jadi kembali ke sini. Nah, itu contoh-contoh apa? Penerapan kaidah ini atau hadis apa, dak ma yaribuka ila malaya, tinggalkan yang ragu. Jadi prinsipnya dalam misalnya ini ragu-ragu tinggalkan. Ini harus kita ambil yang yakin. Kaidah-kaidah ini menunjukkan dari al yakin Nabi Sak itu tadi, sesuatu yang asal apa namanya, kita kembalikan ke asal. Seperti jadi apa ngerembet gitu aja asal yang yakin ini adalah sesuai dengan kondisi asal, kecuali ada dalil yang menunjukkan apa namanya perubahannya ya, seperti itu. Atau ada orang beli air minum nih, apa namanya, air gini ya, sekarang kan air kemasan gitu. Si pembeli ini muncul keraguan, ini air ini suci atau najis gitu ya. Suci ini atau ini jigana najis ya, bicara kata. Kemudian si penjualnya membantah, oh enggak, ini suci kok. Nah, yang diambil siapa? Kalau orang si pembeli dan penjual ini datang ke hakim, maka hakim harus memenangkan si penjual. Karena asalnya yang dijual oleh penjual itu adalah apa namanya, air yang suci, gitu ya. Jadi asalnya, gitu, asalnya. Bahkan ulama mengatakan ketika apa namanya, bahwa sesuatu yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah suci atau barang yang suci. Itulah Bapak sekalian. Jadi hadis yang ke berapa nih, 11 ini pendek ya Pak. Dak mayari muka ila mayari, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil sesuatu yang yakin, ambil yang yakin. Nah, apa namanya, dibuatlah kaidah usul, kaidah fikih oleh Imam Syafi'i, itu kalimatnya apa? Al yakin la yuzalu syak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikalahkan oleh satu yang meragukan. Artinya ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Mungkin untuk sementara sampai di situ masih ada waktu, kita akhiri di 20.30 ya Pak ya. Nah kita saya akan ke Al-Muslim untuk mengikuti tahlilan di sana. Benar ya, tahlilan. Tapi sebelum itu barangkali ada yang mau bertanya dan mau didiskusikan, mangga. Ragu-ragu kan, hampir setiap hari kita ragu-ragu deh. Ini apa namanya, bener enggak, baik enggak kan.
bahasa kita yang halal haram itu hampir setiap saat lah kita bertemu dengan. Jadi prinsipnya adalah ambil mana yang yakin itu yang kita pastikan ya, yang kita pegang gitu. Yakin itu yang pegang. Dan kaidahnya tadi kalau jumlah 2, 3 pasti yang sudah kita lalui 2 gitu ya. 3 itu yang membuat kita ragu kan ya. Tadi habis sholat pas duduk di sini sila pegang-pegang ada apa? Ada remeh di sini di ini remeh ini sebelum wudu apa sesudah wudu. Tergantung kita wudunya di mana. Kalau wudunya di masjid, ya yakin kan itu remeh itu dari rumah. Dari masjid mau remeh kan gitu kan. Bang gitu kan. Tapi kalau kita wudunya di rumah, apa yang kita ambil? Ya kita yakin tadi ketika wudu tidak ada remeh. Paham itu? Ketika wudu kan makanya kan wudu harus digosok di ini jangan hanya kayak anak-anak wudu. Gini wudu kan gitu anak-anak. Jangan gitu. Supaya yakin. Jadi ketika ada keraguan tadi, oh yakin tadi waktu wudu walaupun mungkin kita tidak sadar kan. Tapi kaidah kan yakinkan bahwa tadi ketika ngusap kaki tidak ada rem. Jadi remeh ini datang setelah kita wudu. Kalau wudunya di rumah gitu ya. Tapi kalau wudunya di sini, ya berapa kita suruh ke sini air remeh kan gitu. Paham gitu ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita mengambil hukum gitu ya. Hukum sehari-hari ketika ada sesuatu yang meragukan, ya tinggalkan. Kemarin yang banyak bertanya itu ketika rame-rame demo Palestina gitu, oh ini aqua haram kan gitu ya. Walaupun MUI tidak mengharamkan, MUI itu hanya mengharamkan sesuatu yang menyokong Israel itu hukumnya haram. Itu ya tergantung ini menyokong apa enggak kan gitu. Tapi kita ragu, dia nyokong kan tidak tahu. Ya lebih baik mah yang minum aja gentong gitu. yang yakin. Tapi ketika sudah yakin ya silahkan minum gitu. Artinya jangan kita melakukan sesuatu yang tidak yakin. Dan ini yang prinsip dalam ajaran kita. Makanya ya dalam bahasan yang lalu ya, ketika sholat kita harus yakin, niatnya harus yakin kan gitu. Tadi sholat maghrib jangan kalau kita ragu, tadi itu saya sholat maghrib bisa, yakin kan itu batal sholatnya, ulangi sholatnya, niat kembali gitu ya. Karena apa? Karena muncul keraguan, tinggalkan yang ragu, sholat aja lagi. Capek tuh, ya ya capek risiko karena kita ngelamun kan gitu, atau karena kita ada keraguan. Daripada tadi udah sholat kemudian itu sholat doi dan sholatnya tidak sah, ya itu justru yang rugi gitu ya. Paham gitu ya. Jadi mungkin kalau tidak ada sebelah sini Kang ada pertanyaan? Ya ada. Kalau tidak ada, sebentar kita akhiri. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita sekalian, dan Allah juga memberikan kemampuan, kekuatan, kemauan kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Al-Hadiniyah wal-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allahumma sholli ala sayyidina wa sallim ala ya rabbal alamin wa syukur وترفعنا بأن معنا درجات كمال السماوات اللهم صل بنا وسلم شهادة اللهم صل اللهم إنا نسألك اللهم نسألك العافية في الدين والدنيا اللهم نسألك العافية اللهم صلنا بسيدنا اللهم طول عمرنا وسع سنا ونور ونصر وسع صبرنا عن كرمنا وبعزم قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.